Ada pertanian, ada perdagangan, ada usaha jasa, dan ada industri kecil. Kira-kira hari ini kita akan membahas apa ya? Aha, tentang jenis-jenis usaha yang dikelola oleh sendiri atau perseorangan. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Guru Asep dalam pembelajaran daring kali ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, kemarin kita telah belajar mengenai jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan masyarakat secara umum. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis usaha di masyarakat yang dikelola oleh sendiri atau secara perseorangan. Nah, anak-anak, alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan ikutin Bapak ya. Adapun doanya sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, semoga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan dalam menerima ilmu dari Pak Guru. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kalian harus tahu dulu kompetensi dasar apa sih yang harus kalian capai untuk pembelajaran hari ini. Ini dia. Adapun tujuan pembelajarannya untuk hari ini yaitu ini. Tahukah kalian apa itu pengertian dari jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Ada yang tahu? Coba ada yang tahu? Tidak. Tidak ada yang tahu? Baik, Pak Guru yang jelaskan ya. Pengertian jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri merupakan jenis usaha yang dikelola secara perseorangan dengan modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Itu ya pengertian dari jenis-jenis usaha ekonomi. Lalu apa saja sih Pak jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri ini? Nah, anak-anak, ada 4 jenis usaha yang dikelola sendiri. Yang pertama yaitu jenis usaha di bidang pertanian. Tahukah kalian apa saja kira-kira jenis usaha di bidang pertanian? Ya, contohnya yaitu pertanian padi atau menanam padi ada di sawah. Nah, kebetulan Pak Guru punya teman bernama Pak Gani. Nah, Pak Gani ini adalah seorang petani. Kita dengarkan ya apa yang dikatakan oleh Pak Gani. Halo anak hebat. Perkenalkan, nama saya Pak Gani. Pekerjaan saya sehari-hari yaitu bertani. Saya baru saja menanam bibit padi. Setiap pagi saya berangkat ke sawah dan setiap sore hari baru pulang. Pekerjaan saya ini termasuk jenis usaha di bidang pertanian. Saya sangat mencintai pekerjaan yang saya tekuni ini. Kapan kalian main ya ke sawah saya? Nah, anak-anak, itulah yang dikatakan oleh Pak Gani ya. Jadi Pak Gani ini adalah seorang siapa? Seorang petani. Baik, yang kedua. Kira-kira apa ya? Yaitu jenis usaha di bidang perdagangan. Nah, anak-anak, jenis usaha di bidang perdagangan ini yaitu urusannya tentang proses transaksi antara penjual dan pembeli. Contohnya ke pasar, atau ke pedagang kaki lima, atau ke mamang cilok. Nah, itu jenis usaha di bidang perdagangan. Nah, Pak Guru punya teman bernama Pak Samsul. Kira-kira Pak Samsul jualan apa ya? Ayo kita simak baik-baik ya apa yang dikatakan oleh Pak Samsul. Halo anak-anak hebat, nama saya Pak Samsul. Saya adalah pedagang kaki lima. Saya berjualan hotdog setiap hari di depan sekolah. Tentu saja, jenis usaha yang saya kelola adalah milik sendiri dan merupakan jenis usaha di bidang perdagangan. Kapan kalian jajannya di tempat saya, hehe. Nah, itu yang dikatakan Pak Samsul ya anak-anak, tentang jenis usahanya di bidang apa? Perdagangan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis usaha di bidang apa ya? Bidang jasa. Tukang fotokopi, ada tukang salon, yang tukang cukur rambut tuh. Nah, Bapak sebagai apa yo? Sebagai guru. Apalagi yang suka nyuntik? Dokter. Yang suka merawat pasien? Siapa? Perawat, bidan, jual pulsa, dan lain sebagainya. Nah, Pak Guru punya teman yang bekerja di bidang jasa. Namanya Dokter Sinti.
Cynthia. Hai anak-anak hebat, perkenalkan nama saya Dr. Cynthia. Kegiatan sehari-hari saya adalah memeriksa pasien dan merawatnya di rumah sakit. Ketika ada pasien yang sakit, saya dengan sigap membantunya sepenuh hati. Jenis usaha yang saya tekuni yaitu di bidang jasa. Kalian harus jaga kesehatannya agar tidak sakit dan dirawat di rumah sakit. Nah anak-anak, itulah yang dikatakan oleh Dr. Cynthia. Nah yang sekarang yang keempat jenis usaha apa nih? Yaitu industri kecil. Nah anak-anak, kenapa disebut industri kecil? Karena jenis usaha ini biasanya dikelola di rumah-rumah atau home industry gitu loh. Bukan kayak di pabrik-pabrik. Kalau di pabrik-pabrik itu beda lagi nanti jenis usahanya ya. Karena ini skalanya yaitu kecil-kecilan aja. Nah Pak Guru mempunyai teman di bidang industri kecil di bagian apa? Mebeler ya. Bernama Pak Thomas. Kira-kira Pak Thomas memproduksi apa ya dan menjual apa ya tentunya? Kita dengarkan yuk apa yang dikatakan oleh Pak Thomas. Halo anak hebat. Perkenalkan nama saya Pak Thomas. Jenis usaha yang saya lakukan di bidang industri kecil berupa mebel. Saya bersama karyawan saya membuat furnitur atau perabotan rumah tangga, seperti kursi, sofa, meja, lemari dan lain-lain. Nah, beritahu orang tua kalian ya kalau mau beli perabotan rumah tangga, datang saja ke toko kami. Nah anak-anak, itu yang dikatakan oleh Pak Thomas mengenai usahanya di bidang apa tadi? Industri kecil. Nah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru punya lagu nih tentang jenis usaha perseorangan atau jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Gimana lagunya? Menggunakan nada lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Dengarkan ya. Jenis-jenis usaha perorangan ada 4 jenisnya. Jenis-jenis usaha perorangan ada 4 jenisnya. Usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa dan industri kecil. Usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa dan industri kecil. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru punya pantun nih. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.